kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan saya Simon Panggabean di YouTube-nya Abercio Panggabean. Pada hari ini saya akan membahas tentang sejarah atau lahirnya hukum pidana di Indonesia. Jangan lupa subscribe-nya dan dukung channel ini supaya channel ini selalu memberikan video terbaru tentang hukum dan video terbaru tentang Abercio. Jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan jika bermanfaat silahkan di-share. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, setelah saudara subscribe, saya akan memulai. Saya percaya Anda sudah memberikan subscribe dan membantu channel ini untuk lebih maju dan berkontribusi memberikan video terbaru untuk Anda tentang hukum dan tentang Abercio sendiri. Oke, saya akan mulai pada judul saya dalam video ini, yaitu bagaimana sih sejarah atau lahirnya hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana yang berlaku sekarang ini ialah hukum yang tertulis dan yang sudah dikodifikasikan. Peraturan-peraturan hukum pidana ini tersebar di mana-mana. Tersebar di mana-mana sebab tiap-tiap badan legislatif dan orang-orang yang diserai tugas untuk menjalankan undang-undang seperti presiden, menteri, kepala daerah, komandan tentara, dan sebagainya dan seterusnya, berhak untuk membuat peraturan pidana, yaitu peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang mengatur ancaman-ancaman hukuman, sanksi, baik itu sanksi administrasi dan lain-lain, yang berupa suatu penderitaan terhadap si pelanggar. Tentu saja peraturan-peraturan pidana yang dibuat oleh badan yang berhak atau yang bersangkutan, yaitu badan legislatif ataupun badan eksekutif, maupun yang lebih rendah kedudukannya, tidak boleh, ingat, tidak boleh bertentangan dengan atau menyimpan dan peraturan-peraturan pidana dari badan-badan legislatif dan eksekutif yang lebih tinggi kedudukannya. Seperti yang di atas saya terangkan tadi, bahwa peraturan-peraturan pidana itu tersebar di mana-mana, tapi pada umumnya kalau kita membicarakan tentang hukum pidana, maka yang dimaksud ialah peraturan-peraturan pidana yang terkumpul atau yang ada dalam suatu kitab, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasanya dikenal oleh KUHP. Jadi haruslah diperhatikan dengan baik-baik dan benar bahwa semua peraturan-peraturan pidana dibekukan dalam atau dibukukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan induk dari peraturan-peraturan pidana. KUHP membuat peraturan-peraturan pidana yang berlaku terhadap segenap penduduk dan seluruh masyarakat Indonesia, karena peraturan-peraturan ini dibuat oleh badan legislatif atau badan eksekutif yang tertinggi dan sesuai dengan unifikasi hukum pidana tersebut.
KUHP ialah kitab peraturan pidana yang dipakai sehari-hari oleh polisi, oleh pengacara, oleh jaksa, bahkan badan peradilan sendiri pun. Bagi kita cukuplah untuk mempelajari KUHP itu untuk sekedar mengetahui bagaimana awal dan seluk-beluknya hukum pidana kita yang berlaku di Indonesia. Sebab kita mulai meninjau isi KUHP, kita perlu terdahulu mengetahui isi dari KUHP tersebut. Apakah KUHP yang sekarang adalah hasil ciptaan anak bangsa atau dari pimpinan dari pejabat-pejabat legislatif kita yang dulu? Kitab KUHP yang berlaku sekarang ini adalah bukan ciptaan hasil dari produk Indonesia. Sebab KUHP pidana itu lahir dan telah mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Jadi, ia dibuat pada zaman Hindia Belanda dahulu berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan dan Undang-Undang Dasar 1945 junto pasal 192 Konstitusi RIS 1949 junto pasal 142 UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Maka sampai kini dan sampai saat ini masih berlakunya KUHP yang lahir pada tanggal 1 Januari 1948 atau 1918. Jadi ia dibuat pada zaman kolonial Belanda atau Hindia Belanda. Jadi timbul pertanyaan, undang-undang nomor berapakah diadakan dan perubahan yang penting pada KUHP dari ciptaan Belanda dan apakah akibatnya? Perubahan itu sangat penting dari KUHP ciptaan Hindia Belanda itu diadakan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Dengan KUHP itu, maka mulai 1 Januari 1918 berlakulah satu macam hukum pidana dengan semua golongan dan untuk seluruh penduduk Indonesia. Dua, KUHP sebelum tanggal 1 Januari 1948 di tanah air kita. Sebelum 1 Januari 1918 di tanah air Indonesia berlaku ada 2 KUHP, yaitu yang pertama bisa dicatat, 1 untuk golongan Indonesia itu mulai berlaku 1 Januari 1873. Yang kedua, 1 untuk golongan Eropa. Ini mulai berlaku 1 Januari 1867.
KUHP untuk golongan Indonesia adalah kopi turunan dari KUHP untuk golongan Eropa. Dan KUHP untuk golongan Eropa ini adalah salah satu kopi dan kode penal, yaitu hukum pidana di Prancis zaman Napoleon pada tahun 1811. KUHP untuk golongan Indonesia sudah jelas adalah turunan dari KUHP golongan Belanda. Apa sih perbedaan antara KUHP untuk golongan Indonesia dengan KUHP golongan Eropa? Perbedaan antara KUHP untuk orang Indonesia dan KUHP untuk orang Indonesia adalah terutama macamnya hukuman. Seperti contoh, KUHP untuk orang Indonesia dapat diberi kerja paksa dengan lehernya yang diberi kalung besi, atau kerja paksa dengan tidak dibayar untuk mengerjakan pekerjaan umum. Sedangkan orang-orang Eropa tidak hanya hukuman penjara atau hukuman kurungan saja. Yang kedua, KUHP untuk orang Indonesia disesuaikan dengan keadaan dan kebiasaan orang-orang Indonesia. Yang kedua lagi, misalnya antara perkawinan dengan lebih dari satu orang perempuan tidak dihukum. Yang kedua, pengemisan dan mandi tanpa pakaian di muka umum tidak dihukum. Jadi itu salah satu contoh KUHP Indonesia yang berlaku terhadap orang Indonesia dengan KUHP untuk orang-orang Eropa. Hukum pidana apakah yang berlaku bagi orang-orang Eropa di Indonesia sebelum tahun 1867 dan bagi orang Indonesia sebelum tahun 1873? Jadi, sebelum tahun 1867, orang-orang Eropa di Indonesia pada umumnya dikenakan hukum pidana dari negeri Belanda atau hukum pidana Romawi. Sedangkan bagi orang Indonesia sebelum 1873 diperlukan hukum adat pidananya masing-masing. Hukum adat pidana di Indonesia ini pada umumnya tidak tertulis atau hanya secara lisan. Dan kalaupun ada yang tertulis, belum merupakan suatu keabsahan yang berlaku untuk membuat suatu peraturan, sebab masih perlu dicampur dengan hukum yang lain. Lagi pula ada acara hukum pidana itu bersifat sedaerah-daerahnya. Jadi, mulai 1 Januari 1873, hukum adat pidana yang bersifat sedaerah-daerah itu dihapus, dan untuk orang Indonesia berlaku satu KUHP saja. Mengenai adat, hukum adat pidana mulai dari tahun 1873. Sebagai contoh, hukum adat ini yang tertulis adalah Kuta Ramanawa dalam kerajaan Majapahit kira-kira tahun 1350. Jadi 1 Januari 1873 hukum adat pidana di Indonesia
yang bersifat sedaerah-daerah itu dihapus. Sehingga untuk orang Indonesia KUHP hanya satu saja. Di dalam soal 12 sudah diterangkan bahwa KUHP 1873 adalah kopian KUHP 1667 dan KUHP 1967 inilah adalah turunan dari kode penal di Prancis. Pada waktu 1 Januari 1918 di Indonesia sistem dualisme dihapuskan dan hanya diadakan satu KUHP saja untuk semua golongan penduduk di Indonesia. Maka KUHP ini yang baru bukan lagi KOP atau kode penal di Prancis, melainkan merupakan turunan dan KUHP nasional negeri Belanda tahun 1886. Sebelum tahun 1886, KUHP negeri Belanda adalah salah satu kopi dan kode penal dari Prancis tahun 1811. Tetapi pada tahun 1886 berlakulah di negeri Belanda suatu KUHP yang bersifat nasional di Belanda. Beberapa perbandingan penting antara KUHP Belanda dan yang nasional dengan merupakan kopi dari dari Prancis tentang KUHP Belanda nasional. Dalam KUHP Belanda, si pelanggar diperhatikan. Pada umumnya KUHP Belanda yang bersifat nasional itu adalah yang lebih modern dan lebih sesuai dengan kemajuan zaman jika dibanding dengan KUHP dari negara-negara lain pada waktu itu. Belanda, hukum KUHP Belanda yang dibuat belakangan sehingga dapat menarik keuntungan dari KUHP negara lain. Perbedaan yang penting antara KUHP Belanda dengan kopiannya di Indonesia yang berlaku 1 Januari 1918 ialah masih ada hukuman mati dalam KUHP Indonesia pada tahun 1918. Sekian pembahasan saya dengan beberapa menit ini tentang sejarah lahirnya hukum Indonesia atau KUHP di Indonesia. Jangan lupa subscribe video ini, dan jika bermanfaat silakan di-share bagi teman-teman Anda. Dan jangan lupa juga untuk memberikan komentar dalam video ini, dan Anda juga bisa request pertanyaan apa seputar tentang hukum akan saya jawab. Terima kasih. Salam istimewa.